Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasna Zafira Nuha, absen 15 dari kelas 12 IPS 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sekaligus mempresentasikan hasil proyek kelompok kami, yaitu kelompok 5. Topiknya yaitu berbagai kasus pelanggaran hukum pada masyarakat. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota. Yang pertama, Alia Zaini MS, yang kedua, Citra Fabiola, yang ketiga, Dina Komala, yang keempat, saya sendiri yaitu Hasna Zafira Nuha, yang kelima ada Sekar Naya, dan yang terakhir atau yang keenam ada Zahra Aurelia. Yuk kita sama-sama simak videonya. Yang pertama, kita akan membahas definisi dari pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum adalah bentuk ketidakpatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dengan kata lain, pelanggaran hukum merupakan pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh hukum yang berlaku. Pada hakikatnya, pelanggaran hukum itu melakukan pelanggaran terhadap aturan agama, dasar negara, konstitusi negara, dan norma-norma sosial. Tentunya terkait dengan ajakan boykot produk Prancis, itu menjadi bahan. Adapun penyebab ketidakpatuhan hukum. Pertama, pelanggaran hukum oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan. Kedua, hukum yang berlaku sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan kehidupan sosial masyarakat. Selanjutnya, contoh kasus pelanggaran hukum. Perilaku yang bertentangan dengan aturan hukum dikelompokkan menjadi 1. Di lingkungan keluarga, 2. Di lingkungan sekolah, 3. Di lingkungan masyarakat, 4. Di lingkungan berbangsa dan bernegara. Kita akan membahas contoh pelanggaran hukum dalam lingkungan keluarga terlebih dahulu. Contohnya yaitu yang pertama, mengabaikan perintah dari orang tua, 2. Mengganggu kakak atau adik yang sedang belajar, 3. Ibadah tidak tepat waktu, 4. Menonton tayangan yang tidak boleh ditonton oleh anak-anak, 5. Menonton TV hingga larut malam. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku malas banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Contoh tersebut hanyalah sebagai garis besar dari contoh pelanggaran dalam lingkungan keluarga. Karena masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di lingkungan keluarga. Kemudian lanjut ke contoh pelanggaran hukum dalam lingkungan sekolah. Yang pertama, mencontek ketika ulangan. Kedua, terlambat datang ke sekolah. Ketiga, membolos saat pelajaran berlangsung. Keempat, tidur di dalam kelas saat proses kegiatan pembelajaran. Kelima, tidak memperhatikan penjelasan guru. Keenam, tidak mengerjakan tugas dan PR. Ketujuh, tawuran antar pelajar. Kedelapan, pakaian tidak rapi dan tidak sesuai dengan aturan sekolah. Sama halnya dengan contoh pelanggaran di lingkungan keluarga tadi.
Contoh tersebut hanyalah sebagai garis besar dan hal yang sering terjadi. Namun masih banyak contoh-contoh pelanggaran lainnya yang dapat merugikan berbagai pihak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zahra Aurelia. Contoh pelanggaran dalam lingkungan masyarakat. Mangkir dari tugas ronda malam, tidak mengikuti kerja bakti tanpa alasan yang jelas, main hakim sendiri, mengonsumsi obat-obat terlarang atau narkoba, mabuk-mabukan, melakukan tindakan diskriminasi kepada orang lain, melakukan perjudian, membuang sampah sembarangan. Pak, tahu ambulan nggak tuh Pak? Tahu ambulan nggak? Ini saya rekam ini. Ini aku masuk pemerintah ya Pak. Aku pemerintah kan kau. Bangsat kau. Aku tandai beko kau ya. Masuk pemerintah aku tahu kau ya bangsat. Weh, aku video kau ya, aku video ya. Kau tengok itu pemerintah ya, kau bangsat kau. Terus kenapa kalau ini? Ya tengok dulu itu. Ya, tengok dulu. Adukan nanti. Contoh pelanggaran dalam berbangsa dan bernegara. Tidak memiliki KTP, mengendarai kendaraan bermotor tanpa memiliki SIM, tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas, melakukan tindak pidana seperti pembunuhan, perampokan, penggelapan, korupsi, pengedaran uang palsu, pembajakan karya orang lain, dan sebagainya. Melakukan aksi teror terhadap alat-alat kelengkapan negara, tidak berpartisipasi dalam kegiatan pemilihan umum, dan merusak fasilitas negara dengan sengaja. Contoh kasus nyata pelanggaran hukum di Indonesia. Kasus hukum Edi Prabowo tahun 2021. Bekas Menteri Kelautan dan Perikanan divonis 5 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis 15 Juli 2021. Karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi berupa penerimaan suap penetapan izin ekspor benih lobster atau benur. Perbuatan Edi dinilai melanggar pasal 12 huruf A UU Tipikor Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 JO pasal 65 ayat 1 KUHP. Ketua Majelis Hakim Albertus Usada berkata hal yang memberatkan terdakwa, yakni tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi. Hakim pun memutuskan mencabut hak politik Edi untuk dipilih dalam jabatan publik selama 3 tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokok sebagai pidana tambahan. Atas putusan tersebut, jaksa penuntut umum maupun penasihat hukum Edi Prabowo berkata akan
pikir-pikir apakah ada mengajukan banding atau tidak.